merupakan salah satu kota yang memiliki batas wilayah yang sangat luas. Hal itu dikarenakan kota Madiun merupakan wilayah Karasidenan. Perbatasan Madiun dengan kota Ponorogo adalah sebuah kota kecil yang bernama Delopo. Wilayah Delopo merupakan salah satu daerah yang menyimpan sejarah besar tentang keberadaan kerajaan Gelang-Gelang yang pernah berjaya di abad 10. Kabupaten Madiun ini merupakan satu wilayah yang memiliki lini kesejarahan budaya Jawa yang memuat prasasti Kudadu dan juga Penanggungan. Dan dengan adanya situs-situs peninggalan di wilayah Dolopo, yaitu situs yang terkait dengan kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang, ini tentunya menarik tim 14 untuk menelusuri bagaimana kesejarahan dari kerajaan tersebut yang merupakan cikal bakal dari Kabupaten Madiun. Dan saat ini saya dan Pak Toto akan menelusuri bagaimana pembuktian dari situs-situs tersebut. Oke. Tepat pada abad ke-10, dulunya wilayah Delopo Madiun merupakan salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Gelang-Gelang. Tepatnya di Delopo sendiri masih banyak ditemukan sisa-sisa peninggalannya. Salah satunya adalah situs yang saat ini masih dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat setempat dan disakralkan. Dari catatan sejarah wilayah Delopo Madiun banyak mencatat kisah menarik tentang runtuhnya kerajaan Hindu yang runtuh pada abad ke-10. Cerita kerajaan Delopo sampai dengan saat ini masih menjadi legenda yang diyakini masyarakat Delopo menjadi sebuah kajian, sekaligus pedoman hidup untuk yang lebih baik, khususnya masyarakat Delopo. Runtuhnya Ngawan Gelang-Gelang secara talitas akibat perang kerajaan Demak Bintoro atas perintah dari Sunan Kudus di abad ke-16 yang mengharuskan Raden Guyun bergerilya di Gunung Lawu sampai ia muksa. Runtuhnya Ngerawan Gelang-Gelang secara talitas akibat perang kerajaan Demak Bintoro atas perintah dari Sunan Kudus di abad ke-16 yang mengharuskan Raden Guyun bergerilya di Gunung Lawu sampai ia muksa. Kerajaan Ngerawan atau Kerajaan Gelang-Gelang dibangun di atas area kurang lebih sekitar 50 hektar. Pada waktu itu, Kerajaan Ngerawan dipimpin oleh Prabu Darmawata Teguh di abad ke-10. Kebesaran dari kerajaan ini dijadikan nama sebuah desa yang bernama Urawan Gelang-Gelang. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh banyak erosi, banyak situs dan peninggalan kerajaan Ngurawan ini terkubur di dalam perut bumi, khususnya di wilayah Delopo Madiun. Ya, saat ini saya dan Pak Toto sedang berada di satu wilayah yang dulunya merupakan kerajaan Ngurawan.
Dan berbicara soal Kerajaan Ngurawan, ini merupakan cikal bakal dari Kabupaten Madiun dan luasnya pada waktu itu membentang dari selatan menuju ke utara, yaitu meliputi wilayah Ponorogo, Pacitan dan juga Trenggalek. Kemudian untuk wilayah utara ke timurnya itu membentang dari Gunung Argoseto sampai wilayah Kabupaten Magetan. Dan untuk petilasan-petilasan dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang itu memang telah porak-poranda karena pada abad ke-11 terjadi peperangan pada waktu itu ya. Dan saat ini di lokasi wilayah Dolopo ini masih ada peninggalan dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang yang sebentar lagi juga akan kita lihat ya Pak Toto ya. Lokasinya berada di mana Pak Toto? Ya tidak jauh, kurang lebih 50 meter dari di sini. Belakang kita ini ya. Mungkin kita akan mencoba untuk menelusuri bagaimana petilasan tersebut. Ya, ayo. Jadi memang lokasi petilasan dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang ini berada di area pemakaman yang luasnya kurang lebih sekitar 1000 meter ya Pak Toto ya. Dan tentunya dengan area pemakaman ini, konon ini adalah satu pemakaman dari cikal bakal atau istilahnya orang yang membabat alas dari desa Dolopo ini. Pak siapa Pak waktu itu Pak? Pak Kiai Zainal Abidin. Bapak Kiai Zainal Abidin. Dan tentunya peninggalan tersebut tidak jauh berada di tengah-tengah lokasi dari pemakaman umum ini. Mari Pak, kita langsung aja. Ya, nanti kita tunjukkan di sana. Ya. Dalam catatan sejarah besar di bumi Nusantara merah putih ini, Kerajaan Ngerawang ini dulunya adalah sebuah kerajaan Hindu yang berorientasi pada Dewa Wisnu atau Weisinawa, di mana ciri-ciri keberadaan dan sekaligus buktinya di wilayah Dolopo ini banyak ditemukan pecahan-pecahan astrak dan lingga yoni dari batu bata merah yang berasal dari Gunung Merapi yang masih utuh bentuknya. Semua penemuan ini untuk persembahan pada Dewa Wisnu, terutama dikhususkan sebagai tantra yoga dari Prabu Joyo Katuang di saat beliau memerintah Kerajaan Gelang-Gelang di abad ke-12 sebelum pindah di keraton barunya, Kandari atau Kediri. Situs berbentuk batu merah dari Gunung Merapi ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia dan masih utuh serta memiliki filosofi tinggi tentang keberadaan dan asal-usul kelahiran manusia, sebagaimana diterjemahkan dalam Lontar Surodiso karya Empu Setyowadi pada pupuh 4 dan 5. Siro mijil ring bumi Jowo lumantar saka goibing hyang kanan watu abang. Saksuwene sira mapan durung ing daga jati rineksa para dewa. Papat kang dadi abdi rawang ngira besok yen wis jengkar mudhun saka sewangga jati mayang alam pepadang. Iya. Nggih Pak. Pangestunipun. Bapak saking? Saking Napati. Oh, nggih. Iya, ini kebetulan kami mau lihat-lihat untuk peninggalan dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang Pak. Iya Bu, iya. Dan ini memang kebetulan ini Yoni ya Pak Toto ya? Ya. Oke, saya boleh lihat sebentar ya Pak ya? Oh, mari. Kalau yang ini namanya Yoni, ini puncu ya namanya? Iya, pucu ya Pak. Pucu ini namanya. Pucu. Ya. Ini juga masih bentuk ukirannya juga Ya, ini, ya Pak, begini Bu. Sempurna, masih sempurna ini, keadaan sempurna. Masih belum ada yang Iya, cacat. belum cacat. Dan semua bentuk dari ornamennya juga masih simetris, bagus. Oke, ini loh Pak, di sini juga ada kayak Ya. apa?
bekas kayak lubang-lubang gitu Pak Toto. Ya. Itu mungkin salah satu bentuk Ini hiasannya dari atasnya. Hiasan. Ini semacam terakota. Oh. Jadi terakota itu di apa namanya, semacam tanah liat, kemudian dibakar terakota. Jadi memang ini luar biasa ini, bucu namanya. Ya, jadi inilah peninggalan dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang yang ada pada abad ke-10, namun pada abad ke-11 terjadi perang sehingga porak-porandalah bukti-bukti petilasan, tapi untung kita masih bisa menemukan satu bukti yaitu berupa yoni yang bentuknya juga masih sangat rapi terlihat dan kita masih bisa meneliti bagaimana peninggalan tersebut. Nah Pak Toto, dengan adanya penemuan ini mungkin bisa menandakan satu bukti apa Pak Toto? Selain adanya pembuktian bahwa pada zaman dulu Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang itu memang ada di wilayah Ndolopo ini. Ya. Jadi bukti ini sangat konkret ya, dan bukti ini sudah saya anggap valid. Karena apa? Karena batu ini adalah dari Gunung Merapi. Jadi batu ini khas Gunung Merapi. Jadi batu ini sebetulnya agak merah, tapi karena agak kelama-lamaan, tapi agak pudar sedikit. Iya, tapi masih bisa lihat ya Pak ya, Ya. warna di sebelah sini nih, biar kita bisa lihat lebih detail. Ya. Warnanya masih mengandung merah, tapi sudah agak pudar kan Pak Ya, ya? agak pudar. Ya. Jadi ya. Jadi selain Bapak tadi bilang bahwa ini peninggalan dari Gunung Merapi, kemudian ada pembuktian apa lagi Pak yang bisa menjelaskan? Jadi di samping itu kan ya, sebelum ada gelang-gelang atau sebelum pada Ngurawan, yang pertama kali itu kan Medang Kamulan. Medang Kamulan itu posisinya ada di daerah Gunung Merapi, tepatnya ada di daerah Prambanan. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita runut dari sejarah daripada kesejarahan bangsa di Indonesia ini, memang dimulai dari Medang Kamulan, kemudian baru ada Ngurawan. Lah Ngurawan itu sendiri baru ada yang namanya Prabu Dharmawangsa Teguh. Karena diyakini Prabu Dharmawangsa Teguh itu juga salah satu putra daerah di sini. Kemudian dari dari Dharmawangsa Teguh, kemudian sampai kepada Prabu Joyokatwang. Nah Prabu Joyokatwang itulah kemudian yang sebagai cikal bakal tentang adanya Kabupaten Madiun sampai kepada Mojopahit Singosari, yang kemudian sampai kepada Kabupaten Madiun sampai sekarang. Tapi wilayahnya dulu memang cukup besar. Cukup besar ya. Ya. Dan ini merupakan salah satu istilahnya penggalan dari wilayah tersebut ya Pak Iya. ya. Dan selanjutnya kemudian Singosari, Prabu Joyokatwang setelah menang dalam peperangan itu, ya toh, kemudian menguasai Kerajaan Kediri. Baru di situ Joyokatwang katanya dari Kediri, tapi aslinya Joyokatwang dari sini. Dari Ngurawan. Iya, dari sini, betul. Satu hal yang sangat menarik tentunya mengenai sejarahan dari Ngurawan Gelang-Gelang, di mana di dalam kerajaan tersebut banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa itu. Ya. Dan dari bukti ini kita pun akan kembali menelusuri bukti-bukti yang lain yang masih ada yang bisa kita lihat di Ndolopo, Ya. tentunya masih wilayah dari Kabupaten Ya. Madiun. Betul. Mari kalau kita melanjutkan Ya. pembahasan kita. Jadi nanti kita masih di area desa ini, Ya. dan itu adalah ada beberapa apa namanya, patung-patung atau beberapa arca, dan juga ada satu lagi apa yang kira-kiranya nanti yang kita nanti. Masih banyak Pak. Masih banyak lagi ya? Masih banyak PCP yang ada di Gelang Oh, Ngurawan. ya. Nanti bisa dipandu ya Pak ya? Oh iya, bersama Ya. Paknya ya. Mari Pak, langsung aja Ya. kita sekarang berangkat. Memang karena di dusun ini kan bekas kerajaan, dan di sini juga ada arca-arca yang bekas kerajaan, juga ada sarian itu yang babat dusun Rawan yang namanya Mbah Tambak Buntu, yang jelas seperti pejabat paling enggak itu caman dan ramen dan sek ke atas itu enggak berani masuk Rawan. Terusan memang itu memang kenyataan, sudah masuk Rawan, apalagi tujuan itu enggak baik masuk di sini. Akhirnya ya enggak lama lagi juga pindah, ada yang kena musibah, yang jelas itu memang itu betul itu Pak. Karena saya juga meneruskan adat tradisi dusun Rawan, seperti orang-orang dulu setiap tahun itu ada waktu bulan Asyura itu melaksanakan bersih dusun, dan di situ memang ada syaratnya itu sembelih kambing kendit.
Jadi saat ini saya Pak Toto dan juga beserta Pak Mul selaku sesepuh dari Desa Ngurawan sudah berada di situs selanjutnya yang terkait juga dengan kesejarahan dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang yang tepatnya juga masih di seputar wilayah Ngurawan ini, Pak. Ngurawan Gelang. Ya. Dan memang situs tersebut berada di areal perhutanan dan ada beberapa rumah warga yang ada di sini, dan situs tersebut juga masih bisa kita telusuri karena ini termasuk penemuan baru yang ditemukan tidak lama. Tidak lama. Belum lama, Mbak. Belum lama ya. Ini kita akan langsung aja melihat. Mari Pak, sini. Mari. Desa Ngerawan merupakan salah satu situs adanya peradaban manusia di muka bumi ini. Selain itu, situs ini sebagai situs pangerukti jasad manusia. Sebelum diperumpamakan dan dikembalikan kepada masing-masing elemen, yaitu dengan apa yang disebut Panca Mahabhuta. Itu Pak Karno yang menemukan Pada dasarnya, jasad manusia adalah sebuah tempat persinggahan sementara sebelum diperabukan atau dikremasi atau dikebumikan. Untuk tata cara agama Hindu Jawa kala itu yang berorientasi kepada Dewa Wisnu, di mana setiap manusia yang sudah meninggal, jasadnya akan diletakkan pada sebuah batu hijau yang punya temperatur dingin. Kebesaran dari kerajaan gelang-gelang yang ada di Delopo Madiun ini semakin kuat. Sampai dengan saat ini masih banyak ditemukan logam atau uang yang bergambar dewa-dewi sebagai perwujudan dan sekaligus perlindungan manusia. Jika nantinya manusia mencapai kehidupan yang abadi, roh suci akan kembali sebagai jiwa yang baru. Dalam ilmu Jawa telah dituturkan bahwa manusia Jawa meyakini kehidupan dan berorientasi pada gerak bumi mengelilingi matahari atau Sang Betara Surya, di mana semua itu tergerak sesuai dengan kodratnya, dengan apa yang disebut cokro manggilan, yang berarti netes, nitis, dan natas. Konsep kematian untuk mengarah pada kehidupan yang sempurna. Semuanya kembali menjadi Panca Mahabhuta, kembali ke Sang Yang Maha Suci. dekat kok, sudah dekat. Nah ini orangnya yang menemukan ada di sini. Mari Mbak. Mari Pak, mari. Pelan-pelan ya Mbak. Pelan-pelan. Ini bagus tantangan Ini merupakan penggalian tanah. Ulun, Pak. Ini kok Pak Karno Pak Karno yang menggali tanah ini kok menghiasan ini kok kolam nggih menika. Oh begitu. Oh jadi memang ini mah peninggalan yang ditemukan oleh warga yang ada di Ngurawan Gelang-Gelang, yaitu berupa tumbukan batu bata yang menyerupai mungkin seperti benteng, tapi mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk melihat lebih dekat. Iya, saya boleh bisa lihat ya Pak ya? Monggo. Ini sih Pak. Ini gimana nih Pak Toto? Terus ini kan batu batanya besar-besar ya Pak? Kalau ya? batu bata merahnya, memang ini batu bata merah zaman kerajaan Mojopahit. Dari dilihat apa namanya, tumpukannya ya? Tumpukan dari tatanan dan sebagainya. Tapi fungsi daripada batu bata merah ini, saya sendiri belum juga bisa memastikan kalau ini adalah salah satu tempat pemandian atau kubangan, karena di sini masih terus. Ya kurang lebih 3 meter lah. Ya, masih di sana masih terus, dan di sini juga nampaknya itu juga masih di sana, tapi ini penggalian ini belum terselesaikan. Oh begitu. Nah, Ya. maaf yang menemukan tadi siapa? Mbak Darno ya? Mbak Darno. Mbak Darno waktu menemukannya ini gimana ceritanya nih, Gimana Mbak? kita kan mau menggali-gali gitu. Itu kan menemukan suatu pohon, kita gali kan menemukan suatu bata begitu besar. Oh. Nah kita carikan di mana letaknya ini, padahal di sini letaknya. Apakah mungkin Mbak Darno mendapat mimpi atau Enggak gimana? ada. Nggak ada ya. Nggak ada sekali. Oh, tapi setelah Soalnya- penemuan ini mungkin Mbak Darno mungkin mendapat firasat apa gitu? Ya enggak ada apa-apa kok. Oh. Sama-sama biasa enggak ada apa-apa.
Oh. Jadi satu hal yang sangat luar biasa ya, ini penemuan baru yang dinamakan batu leter oleh warga yang ada di sini, yang merupakan tumpukan batu bata merah yang juga peninggalan dari abad ke-10 pada waktu itu Pak Toto ya. Betul, ya. Dan memang seperti yang sempat saya utarakan tadi bahwa memang peninggalan dari kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang ini banyak yang terporak-poranda mengingat pada abad ke-11 terjadi perang pada masa itu. Ya. Nah Pak Toto, menyangkut juga dengan penemuan kita yang ada tadi dengan adanya Yoni, Ya. kemudian juga dengan adanya tumpukan batu bata Beberapa, merah ya, ini mungkin kalau artefak dan sebagainya, ya. masih ada lagi nggak Pak Toto kira-kira di Ya sekitar masih ada Ngurawan lagi ini? korelasinya yang tidak jauh dari sini, yaitu yang ada di Desa Simbatan. Simbatan. Jadi di situ juga dibangun pada abad ke-10 pada saat zaman kerajaan Kediri. Oke. Jadi nanti kita bisa meneruskan perjalanan kita ke sana. Baik Pak Toto. Ya. Ya. Nanti ditemani dengan Pak Mul lagi ya Pak. Ya. Oke. Oke langsung aja mungkin Pak Toto kita Ya, langsung aja. monggo. Ya. Terima kasih. Atur nuwun Bapak. Atur nuwun. Masyarakat. Oke, monggo. Tanggungin nggih, kula. Nggih, Monggo, Pak. atur suwun. Pak memangnya kados alas istilahipun alas Ngurawan menika alas tertinggal ingkang boten saged dipun babat kranten angkeripun jalma mara jalma mati. Sejarah sesepuh bilih sanes turun saking Mataram menika boten saged babat wontenipun alas Ngurawan sampai sehingga mbah-mbah kula niku saged babat wontenipun dusun Ngurawan sak sekitaripun. Memang mbah-mbah kula berupaya kados pundi tanah menika saged dipun manfaataken para anak putu bidhingipun, bisa saged nglestarekaken perjuanganipun mbah-mbah kula. Kolam pemajaan yang ada di desa Simbotan. Situs yang berupa kolam ini merupakan peninggalan dari Empu Sendok di abad ke-10 dan sampai dengan saat ini masih digunakan turun-temurun sampai dengan kerajaan Mojopahit. Dalam agama Hindu Jawa, filosofinya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat epigrafi atau bentuk sastra puja yang dimaksudkan sebagai keterkaitan makrokosmos dan mikrokosmos. Sebelum dulu Pak Toto ya. Harus menunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trap ini. Mungkin kita bisa di sini aja nih Pak Toto. 7 trap. Kita trap di sini. Kalau bisa dijelaskan di sini dan. Iya. Saat ini saya dan Pak Toto telah sampai di situs yang bernama Situs Simbatan yang berada di Kecamatan Buntoro Nadi. Dan ini tentunya memiliki keterkaitan dengan adanya kesejarahan dari desa dari Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang yang juga masih satu wilayah dari Dolopo tentunya. Gimana Ya. nih Pak Toto mengenai lokasi ini yang memang saat ini kalau kita ada di sini banyak bambu-bambu ya. Ini berarti dalam kondisi sedang dipugar ya Pak Toto ya. Betul. Nah, mengenai kesejarahan sendiri Pak Toto dari situs Simbatan ini bagaimana? Jadi kesejarahan ya toh, sebelum dipugar. Memang di sini dulu itu banyak sekali arca-arca yang telah diketemukan. Kemudian pada tahun 90 itu digali oleh beberapa warga termasuk juru kunci, itu sejarahnya demikian. Tapi setelah diteliti oleh Badan Arkeologi atau Balar ya toh, di sini dibakukan sebagai patirtan yang disebut dengan patirtan Dewi Sri.
Di mana ya secara Dewi Sri sendiri itu kan saktinya Bathara Wisnu. Jadi Bathara Sri itu, Bathari Sri itu saktinya Bathara Wisnu, dan yang satunya lagi itu namanya Dewi Laksmi. Itu juga saktinya Bathara Wisnu. Dia memang sengaja diturunkan ke dunia ini untuk menjadi padi sebagai makanan manusia sehari-hari, karena pada saat itu terjadilah konon di dalam ceritanya ada suatu malapetaka di kayangan jagat itu. Dewi Sri kan cantik, gitu. Kemudian mau dilamar dengan orang yang rupanya seperti seekor babi, tapi Dewi Sri tidak mau. Kemudian dijatuhkan ke bumi menjadi padi agar supaya tidak dioyak gitu, tidak dikejar-kejar. Jadi cerita sinopsisnya seperti itu, tapi kalau kita lihat di dalam posisi, dalam struktur yang sekarang, kondisi ini ada dua alternatif penelitian. Memang ini dulu digunakan untuk pemandian para putri-putri raja yang tidak lepas dari Ngurawan dan Gegelang, atau juga dibuat patirtan suci untuk para brahmana dalam melakukan yaitu upacara ritual. Karena pada zaman itu Gegelang sama Jayakatwang yang dianut itu adalah Hindu Waisnawa. Oh, luar biasa ya. Oke, dan dari sini tadi mungkin kita bisa berkeliling lagi Pak, karena tadi pas lagi jalan terus seperti di depan ada bongkahan-bongkahan yang merupakan bagian dari Simbatan di seperti ya, itu nanti bisa saya jelaskan di sana dengan beberapa Bapak Juru Biak di situ, nanti kita bisa temui. Oke, mari Pak Toto, kita langsung aja. Ya. Dewi Sri adalah sebuah penjelmaan ibu dari semua manusia Jawa yang sengaja diturunkan ke dunia untuk menjadi tanaman padi. Dalam sejarahnya, Dewi Sri mendapatkan izin untuk menghidupi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam silsilahnya, Dewi Sri adalah baktinya Dewa Wisnu yang menghidupi seluruh umat manusia di Nusantara. Dalam agama Hindu Jawa, Dewi Sri dan Wisnu identik, linggo yoni, yaitu asal-usul manusia. Kolam Simbatan adalah sebuah kolam yang dulunya digunakan sebagai pura pemujaan terbesar di abad ke-10 sampai dengan abad ke-15 di zaman Mojopahit. Jika ditarik dari sejarah Magetan, Madiun dan sekitarnya adalah daerah penghasil padi dengan kualitas yang sempurna sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini, kolam Dewi Sri atau warga menyebutnya dengan Simbatan ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Oh ya, jadi serpian-serpian juga ada beberapa artefak. Terus ini kalau makanan kita bisa. Ya, itu kalau makanan itu ada sepertinya kalau Makara yang paling indah ini di Jawa Timur. Ya, karena tidak ada genggaman tangan. Oh begitu Pak, emang kalau ada genggaman tangan kenapa Pak? Ya memang satu-satunya di sini. Kalau biasanya kalau Makara itu kan pasti ada tangan yang ini kan ini tidak ada ini. Oh ya, ini mungkin Bapak yang sedang merenovasi tempat ini. Kita sudah. Selamat sore. Mas, Pak Toto, jadi Tem. Saya Sugianto, Pak. Pak Sugianto, waduh. Juru pelihara. Ya, juru pelihara. Jadi Pak, mau tanya nih, apakah barang-barang atau istilahnya artefak-artefak ini merupakan bagian dari situs Simbatan yang ditemukan pada penggalian mungkin? Iya benar. Ini kan pas waktu itu kan tahun 1998 itu awal pemugaran di Dewi Sri ini. Terus di dalam pertitaan Dewi Sri ditemukan
benda-benda seperti ini. Salah satunya peninggalan yang satu-satunya yang ada di Jawa Timur ini, Pak. Ini namanya Kala. Ini satu-satunya peninggalan yang peninggalan Jawa Timur yang ditemukan di sini. Ya, seperti X30, X28, X9 dan sebagainya. Ya, jadi di tangan saya ini adalah salah satu serpihan dari situs Simbatan yang ditemukan oleh warga di sini yang pada saat mereka melakukan penggalian pada masa itu. Dan dari serpihan-serpihan ini memang masih bisa dikumpulkan lagi, disesuaikan lagi dengan bentuk aslinya dan berupaya juga untuk ditata kembali, ya Pak ya, betul ya. Tapi masalah ini penemuan-penemuan ini pada nantinya tidak dibalikan, tidak dikembalikan karena apa? Kita pemugaran itu intinya mengembalikan situs itu seperti data yang ada. Karena ini datanya tidak ada, kita tidak bisa mengembalikan. Nanti mungkin mau dibikinkan semacam museum mini, itu intinya kita tahu. Tapi dengan adanya serpihan-serpihan ini bisa menjadi satu bukti ya Pak Toto ya, dengan adanya yang seperti yang kita telah telusuri untuk hari ini, yaitu ngurawan gelang-gelang dan sebagainya, itu bagaimana korelasinya? Jadi korelasinya dengan Simbatan ini juga kan diperkirakan dibuat pada abad ke-10. Ya. Sedangkan ngurawan dan gelang-gelang itu juga abad 10. Jarak antara gelang-gelang ngurawan dengan Muntoro Nadi ini ya sekitar kurang lebih 20 kilo. Jadi bisa terkait karena jarak 20 kilo itu antara kerajaan dengan salah satu patentan itu sudah sangat bisa dibuktikan dan mendukung sekali. Dibuktikan dengan beberapa artefak itu kan sama dengan artefak yang ada di sana. Iya, bentuknya juga tidak terlalu berbeda ya Pak ya. Iya, jadi memang betul sekali bahwa dengan adanya penemuan situs Simbatan ini dan juga ada artefak-artefak yang berterbangan yang memang masih ada di tempat ini bisa diambil satu garis benang merah dari adanya situs Ngurawan Gelang-Gelang dan juga adanya situs Simbatan ini merupakan satu kesatuan dari kompleks kerajaan dari Ngurawan Gelang-Gelang pada masa itu. Ya, dan dari sini Pak Toto kita akan melanjutkan kemana lagi nih Pak? Jadi kita masih melanjutkan satu situs lagi yang masih terkaitan dengan gelang-gelang. Oke, baik. Terima kasih, kita mungkin harus pamit dulu Pak Toto. Terima kasih. Pak Diano, terima kasih. Yes, Balun. Waduk Karang adalah sebuah situs waduk yang bersumber dari Gunung Argo Setrolawu yang dibangun pada abad ke-10 Kerajaan Ngerawa. Waduk air dengan pengairan sistem air yang sangat maju di zaman Kerajaan Gelang-Gelang. Waduk dengan sistem gorong-gorong buatan manusia ini merupakan mahakarya leluhur Jawa dengan sistem pengairan yang sangat modern pada waktu itu. Dan sampai dengan saat ini, waduk ini menjadi sumber kehidupan sehari-hari untuk masyarakat setempat. Ya, saat ini kami telah sampai di satu wilayah bernama Sumber Beji, di mana ini merupakan satu lokasi yang juga masih memiliki keterkaitan dengan peninggalan Kerajaan Ngurawan Gelang-Gelang, dan situsnya berupa waduk yang sangat besar, sangat luas dengan ukuran yang kurang lebih 100 hektar. Banyak sekali tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar waduk ini. Dan satu hal yang sangat menarik di sini masih terdapat artefak ya Pak Toto ya. Seperti kita lihat sekali di agak depan sana ada artefak yang juga masih peninggalan dari Ngurawan Gelang-Gelang yang bisa kita teliti untuk saat ini.
Di atas waduk ini bisa kita dapati sebuah momen pemujaan yang sudah sangat memprihatinkan. Selain itu, di tempat ini juga bisa kita dapati arca Dewa Pala dan patung seorang raja yang sudah hilang pada bagian kepalanya. Dari keterangan warga terkait dengan cerita yang berkembang di masyarakat, patung raja ini merupakan sosok Raja Joyo Katwat sewaktu menjabat sebagai raja di kerajaan Gelang-Gelang. Sampai dengan saat ini, Waduk Karang Patihan kondisinya sangat memprihatinkan. Seiring dengan banyaknya erosi yang menimpa tanah Karasidenan, sisa-sisa bangunan masih bisa kita lihat tatanan batu bata merah dengan diameter panjang dan lebar khas batu bata kuno. Menurut keterangan warga setempat, dulunya di sekitaran waduk juga ditemukan patung Ganesha. Pengerusakan besar-besaran terjadi pada tahun 1965 dan menenggelamkan arca patung Ganesha di dalam dasar waduk. Selain itu, banyak patung bersejarah yang hilang oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada seperti ini kan Pak ya? Yang sudah terpotong berapa ini ya kepalanya. Kalau ini masih jelas. Ini kalau bentuknya ini, apa nih Pak Toto? Ya ini dua rapala. Oh, dua rapala ya. Dua rapala itu kan yang biasanya ada di pintu gerbang dari satu kerajaan ya. Ya, pintu gerbang masuk. Karena agak kecil di situ dulu ini memang ada pura. Pura pemujaan itu juga ada dua rapala. Ya. Tapi ini sudah dirusak sama orang. Kalau yang di sebelah sini nih Pak, patung apa? Patung raja ini. Ini bukan patung dewa, ini adalah patung raja menyimbolkan salah satu apa namanya yang siapa yang berkuasa pada waktu itu. Ini andesit. Oh, batu andesit ya dari Gunung Merapi ya. Gunung Merapi ya. Jadi cukup menarik di area waduk ini terdapat dua artefak yang masih bisa dikenali, yaitu artefak dua rapala dan juga ada artefak yang tanpa kepala yang diperkirakan ini adalah raja yang berkuasa di masa itu. Dan tentunya arca ini terbuat dari batu andesit yang berasal dari Gunung Merapi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Toto, kenapa ada arca di sini? Padahal di Pak Toto juga sempat mengutarakan bahwa dulunya di sini ada pura ya yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu untuk mereka berritual atau istilahnya memberikan doa kepada Sang Yang Dewasa mungkin pada waktu itu Pak Toto. Jadi kalau melihat dari situasi yang kamu lihat ini toh, lokasi yang sudah hijau royo-royo, banyak sekali sumber-sumber air, di sana ada gorong-gorong, di sana juga gorong-gorong. Ini adalah salah satu penampungan. Dan penampungan air itu kalau zaman dulu disebut waduk, tapi kalau orang desa menyebut sumber beji. Karena sumber ini mengairi seluruh kawasan dari apa namanya desa sana, semuanya sumbernya dari sini. Dan otomatis kalau pada zaman kerajaan Gelang-Gelang ini adalah salah satu waduk pengairan, juga waduk pengairan terbesar kala itu, ya. Itu adalah salah satu apa namanya ada satu pemujaan di sana itu. Nah, di sana itu banyak sekali batu-batu merah yang masih terpendam tapi masih belum dibongkar. Dan di sini korelasinya dengan patung dua rapala, setiap pintu masuk pemujaan itu ada dua patung dua rapala. Gitu. Dan tidak lepas dari semua apa yang dipuja di sana adalah untuk memuliakan satu kepada Betari Dewi Sri dan kedua adalah pada Dewa Baruna, dewanya air. Nah Pak, dengan melihat kondisi waduk yang begitu luas ini dan juga sistem pengairan yang boleh dibilang cukup modern ini, ini menandakan apa nih Pak pada masa kerajaan Gunawan Gelang-Gelang terkait dengan pengairannya? Ya, jadi tidak terlepas daripada konteks manusia ya. Jadi manusia di Jawa itu adalah salah satu cermin kebudayaan dunia. Kalau gorong-gorong dari gunung sana itu ya disebut juga Gunung Kapur di sebelah sana, ya di daerah Magetan itu juga ada lereng Gunung Lawu. Sampai di sini itu kalau di kilon ya, kalau di kilon itu kurang lebih sekitar 40 kilo. Kalau 40 kilo, kalau zaman sekarang kan pakai laser itu. Tapi kalau orang dulu cukup pakai tenaga manual. Dengan jalan kesaktian bisa, dengan jalan apa namanya gotong royong bisa. Karena apa? Bukti nyatanya itu kalau misalnya di sana itu ada salah satu bentuk pembuktian kalau di sana itu memang ada gorong-gorong atau sumber. Kalau kita menyebarkan salah satu pohon atau biji pete itu keluarnya di sini, beruol gitu.
Nah, di sana juga ada, jadi itu ada 4 gorong-gorong. Jadi 4 gorong-gorong itu memang dibuat oleh manusia, bukan dari alam. Akan tetapi ini sudah memiliki salah satu teknis yang sangat tinggi, serta ya mungkin dilambari dengan kesaktian-kesaktian pada waktu itu. Oh, sangat luar biasa Pak Toto Ya. ya. Tapi di sini ketika tadi saya melihat ke belakang sana Pak, itu seperti ada satu artefak lagi Ya. ya. Bentuknya menyerupai seperti tempat pemujaan juga Ya, Pak, tempat pembujaan. Mungkin kita bisa Ya, bergeser nanti ke sana bisa Pak. kita jelaskan lagi di Oke, sana ya. Iya, kita akan melihat dulu ke sana Oke. Pak. Mari Pak. Nah, ini ya Pak yang tadi saya tanyakan Pak. Ya. Ya, sudah ditanyakan. Oh, tapi ini menghadap ke arah sana ya Pak Toto ya? Ya, jadi ini pindahan. Jadi tempat aslinya ini bukan di sini, tapi tempat aslinya ada di Pura Pemujaan di sebelah sana. Dan ini juga sudah diinventarisasi oleh Dinas Purbakala. Oh iya ini seperti Ya, ada inventarisasinya tahun 2001. Jadi ini juga dari batu andesit yang sangat keras dan apa namanya dari Gunung Merapi. Iya, dan kenapa Pak ini ada di sini dan apa fungsinya pada masa itu Pak? Jadi fungsi dari mandala itu sendiri adalah salah satu kubah. Jadi kalau ada salah satu bentuk apa namanya pura pemujaan yang disebut dengan Padmasana, ini yang paling atas. Jadi kalau masjid ini adalah salah satu kubah dan banyak sekali orang-orang mengatakan ini rumah-rumahan, bukan. Jadi ini adalah salah satu atap tertinggi yang disebut kubah daripada pura yang dulunya di sana terus dipindahkan ke sini. Jadi memang sangat menarik sekali untuk petilasan kita pada kali ini bahwa setelah kita melakukan petilasan di wilayah Ngurawan, kemudian juga di Simbatan dan juga yang terakhir adalah di tempat ini, memang seluruh petilasan yang ada di Ngurawan Gelang-Gelang ini merupakan satu cikal bakal dari Kabupaten Madiun. Dan tentunya kita bicara soal sejarah adalah satu hal yang tidak boleh kita lupakan begitu saja. Dan tentunya Anda semua pun jangan lupa untuk Anda menyaksikan Nampak Tilas pada episode selanjutnya. Saya Sam pamit dan juga Pak Toto. Ya. Sampai jumpa. Itu memang ini ada kaitannya dengan kerajaan Gelang-Gelang ya. Kerajaan itu lah di sini Pak, ini gorong-gorong banyak sekali. Nah, beji pengertiannya warga sini pun Patirtan itu kan dulu katanya di sini itu pemandian para dewi-dewi keraton itu. Terus berfungsi gorong-gorong ini untuk pengairan sawah ya. Lah herannya masyarakat sini sendiri itu masih berfungsi Pak. Jadi ini gorong-gorong itu sebetulnya airnya tidak mati. Nah ini mau masuk sampai gunung sana. Kalau menurut cerita orang tua dulu di gunung sana itu kalau dikasih itu loh Pak daun lamtoro ya atau mungkin dedak padi itu masuk ke sini. Padahal ini jarak sampai gunung itu berapa kilo itu.